اللهم صل على محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita di seputar dosa dan bencana. Dosa dan bencana atau dosa dan musibah yang menimpa kita semuanya. Mari bersama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kita ulangi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian melainkan semua itu disebabkan ulah perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari kebanyakan kesalahan dan pelanggaran kalian. Artinya kalau kita dihukum oleh Allah dengan seluruh perbuatan kita, tidak akan ada satu pun di antara kita yang akan selamat. Pada akhir surah Fatir Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah menghukum manusia dengan semua perbuatan yang mereka lakukan, Allah tidak akan tinggalkan di muka bumi ini satu pun binatang melata. Satu pun makhluk yang melata tidak akan ditinggalkan oleh Allah di muka bumi kalau Allah menghukum manusia dengan semua dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Tapi dengan rahmat Allah, musibah yang menimpa kita ini dosisnya diringankan sebagai peringatan, sebagai pelajaran agar kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang banyak orang tidak sadar. Diberikan peringatan, diberikan teguran, dia beranggapan apa? Bahwa ini merupakan hal yang biasa. Seperti yang Allah terangkan dalam suratul A'raf, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un." Sesungguhnya kami tidak mengutus seorang nabi di satu kota, di satu negeri, kecuali kalau nabi tersebut diingkari. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin
illa akhadna ahlaha bil ba'sa, sebetulnya ada jumlah yang dibuang, ya. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin idza ankaru, ya, atau idza ma ankaru akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Kami tidak mengutus seorang nabi di satu negeri kecuali kalau penduduknya ingkar, kami hukum mereka bil ba'sa'i wad dharra. Kami hukum mereka dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan kemiskinan, dengan juga apa? Paceklik, ya. Wad dharra, dan berbagai macam bencana dan mara bahaya. Tujuannya apa? La'allahum yadharra'un, agar mereka merendah kembali kepada Allah, keharibaan Tuhan. Yang menarik para jamaah sekalian, dalam bahasa Arab kata yadharra'un asalnya yatabarra'un diambil dari kata abbar'u. Abbar'u ini menunjuk kepada apa? Susu hewan. Seperti susu kambing, ya, susu sapi atau onta. Perhatikan coba, di saat anak-anak kucing, anak kambing, anak onta, ya, anak sapi mencari susu ibunya, bagaimana? Anak-anak yang mendekat mencari susu ibunya. Dari kata abar'u di sini lahirlah kata bara'a yabra'u, tabarra'a yatabarra'u, menggambarkan seorang yang merendah kembali kepada Tuhannya, sebagaimana anak-anak onta, anak-anak sapi ini apa? Yang kembali kepada ibunya, mengharapkan belayannya, jilatannya, juga menghisap susu ibunya. Di sini seorang hamba seharusnya di saat mengalami cobaan bukan bersikap sombong atau lupa diri, tapi kembali kepada Tuhannya dengan merendah, memelas, memohon belayan rahmat dan kasih-Nya. Ini merupakan isti'arah yang amat indah. Kata bara'a, ya, digunakan untuk menggambarkan seorang yang merendah, yang kembali kepada Tuhannya, sebagaimana anak-anak hewan yang kembali apa? Kedekapan ibunya. Kalau dia kembali kepada Allah, niscaya apa? Allah akan angkat musibahnya. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra' fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dengan rahmat Allah tidak seterusnya manusia mengalami cobaan, mengalami kemarau panjang, paceklik, kebakaran di sana sini. Setelah sekian lama Allah uji mereka agar mereka sadar, Allah ubah keadaannya. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kami gantikan dari suasana buruk yang mencekam, yang menyulitkan dengan kemudahan. Supaya mereka bersyukur. Begitu mereka mendapatkan kemudahan, kelapangan, kesenangan, mereka bilang apa? Itu biasa, susah senang silih berganti. Qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'. Bukan hanya kita, orang tua kita juga dulu apa? Menghadapi suasana senang dan suasana mara bahaya. Ini bukan pertanda bahwa perbuatan kita berpengaruh terhadap kesusahan. Jadi bukan dia sadar, mulai sombong, lupa kepada Allah, berbuat kemaksiatan kembali. Padahal waktu mengalami cobaan dia berjanji, ya Allah, kalau kamu angkat cobaan kami berjanji untuk bertaubat, seperti ucapan Fir'aun. La in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kalau engkau singkap wahai Musa cobaan yang sedang kami hadapi, kami berjanji untuk beriman padamu dan melepaskan Bani Israel. Ternyata begitu disingkap oleh Allah, kembali mereka ingkar. Bukan sekali. Allah kirimkan tufan, Allah kirimkan belalang yang menyerang tanaman mereka. Allah kirimkan bedbug. Tahu bedbug enggak? Bedbug itu kutu busuk. Namanya kummal dalam bahasa Arab. Sekarang Perancis sehabis diserang oleh apa? Oleh wabah tikus, hingga orang akrab dengan tikus di kereta, di mana-mana tempat tikus berkerumun. Dan mereka nggak berdaya berhadapan dengan tikus, sekarang diserang oleh bedbug, oleh kumal. Di kereta api, di mobil-mobil, di mana tempat, hewan-hewan kecil penghisap darah yang namanya bangsat, ternyata apa? Menyerang warga Perancis.
Ini hukuman dari Allah karena melecehkan Al-Quran, ya, dengan gambar-gambar karikatur, membiarkan orang-orang yang menodai Nabi kita Muhammad SAW seperti Fir'aun mengalami cobaan, warga Prancis kena cobaan. Bayangin punya senjata nuklir, pesawat tempur, rudal darat udara, udara darat, ya, nggak berdaya berhadapan dengan tikus. Sekarang diserang oleh wabah kumal, kutu busuk atau bed bug. Pernah nggak ngerasain diserang bangsat? Nggak pernah. Saya waktu zaman di pesantren dulu, tinggal di kobong, kamar-kamar terbuat dari kayu, itu penuh dengan bangsat, termasuk juga apa? Di balik-balik bambunya tempat tidur kita bangsat yang luar biasa banyak. Bahkan terkadang di kasur. Kalau siang tidak kelihatan, waktu tidur bermunculan menggigit daging kita sekali, bentol-bentol sepanjang badan. Cuma orang di pesantren bilang kalau belum digigit bangsat, ya, belum berhasil santrinya. Kalau sudah mulai digigit bangsat, ya, mengalami gangguan, baru sukses. Itu hiburan untuk para santri. Padahal sebetulnya karena ulah perbuatan kita yang kotor. Betul enggak? Jadi Allah kasih subhanallah, pertama diserang oleh apa? Taufan. Kemudian wabah kumal, kutu busuk, kemudian kodok, kemudian belalang yang menyerang hasil pertanian mereka. Kemudian masa-masa paceklik, itu semua dialami oleh apa? Oleh Fir'aun dan kaumnya. Tiap mengalami cobaan, mereka mengatakan la in kasyafta annar rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Sebanyak 9 kali. Tapi selalu menyalahi janji. Pada akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya. Begitu air sampai di kerongkongannya, dia bilang amantu annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil. Sekarang saya beriman. Allah bilang al-ana. Baru sekarang ente mau beriman, kemana sebelumnya? Kemana janji-janji kamu bukan sekali, berulang kali. Jadi thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata. Kemudian kami gantikan keburukan menjadi kebaikan hatta afau, hingga berkembang, sejahtera, maju. Apa yang terjadi? Wa qalu massa aba'ana dharra'u wasarra. Mereka bilang ini biasa, silih berganti susah dan mudah. Begitu mereka ingkar fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun, kami hukum mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Ayatnya terdapat dalam suratul A'raf. Nanti Ustaz Angga bisa mencarikan. Ayat berikutnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk-penduduk kota, negeri, kampung beriman bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan bagi mereka pintu keberkahan kami dari langit maupun bumi. Langit akan mencurahkan hujannya, bumi akan menyuburkan tanamannya, sungai-sungai yang mengalir, ternak-ternak yang tertawa senang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan hasilnya kembali untuk siapa? Mata'an lakum. Untuk kalian semua. Termasuk hewan-hewan yang Allah subhanahu wa ta'ala apa? Yang Allah anugerahkan, semua kembali untuk kita semuanya. Kalau seandainya penduduk negeri beriman bertakwa, kami pasti akan bukakan bagi mereka pintu keberkahan kami dari langit dan bumi. Tapi sayang, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka bukan beriman kembali pada Allah, malah sombong dan mendustakan peringatan-peringatan Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lihat, maka kami hukum mereka sebagai akibat dari ulah usaha perbuatan mereka. Itulah hasilnya. Balasan dari keingkaran adalah murka dan azab. Balasan dari syukur, Allah tambahkan nikmat. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ini pengumuman dari Allah. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkar, azabku maha pedih. Siapa yang sanggup menolak azab Allah? Tidak ada satu pun yang kuasa.
Cukup dengan bala tentara takut. Bala tentara takut sama sedih. Manusia bisa binasa. Kalau hidupnya dalam ketakutan terus-menerus, kira-kira bisa nggak makan, minum, tidur dengan tenang? Takut kan? Dan salah satu bala tentara yang Allah kirimkan bagi orang-orang musyrik adalah ketakutan. Sanuqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Bukan hanya khauf, ru'ub. Ru'ub itu merupakan apa? Sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Itu bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bersahabat bersama Allah, bersyukur kepadanya kemanapun dia pergi, nikmat Allah akan selalu mengiringinya. Setelah itu afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk-penduduk negeri, kota merasa aman dari kedatangan azab kami di malam hari ketika mereka sedang tidur? Lagi tidur, nyaman, tahu-tahu datang gempa bumi yang menelan mereka. Kejadian Cianjur sebagai contoh. Bagaimana hari sekalian bumi terbelah, menenggelamkan orang, kerusakan yang ditimbulkan, ketakutan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau kirimkan azab, betapa mudahnya. Tidak perlu jauh-jauh hari sekalian, dalam rumah kita. Allah kuasa untuk membuat kita tenggelam, tertimbun oleh puing-puing rumah kita sendiri. Jadi apakah penduduk negeri merasa aman ketika mereka lupa ingkar kepada Allah dari datangnya azab kami ketika mereka sedang tidur di malam hari? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yar'adun. Apakah mereka merasa aman dari azab kami dengan perbuatan mereka yang ingkar dan lupa kepada Allah? Azab kami datang kepada mereka di waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main. Ini terjadi di mana? Di Aceh. Ketika pagi-pagi hari Ahad, orang bermain di tepi pantai, tetap menyaksikan laut mulai susut, ikan bermunculan, orang tidak sadar bahwa ini merupakan awal dari azab. Bahkan banyak angkatan laut yang sedang berada di tepi pantai. Tahu-tahu datang azab Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap melenyapkan hampir 200.000 korban. Kira-kira Allah Maha Kuasa enggak untuk menghukum kita di rumah-rumah kita? Dimanapun kita berada, kalau Allah kehendaki, jangankan dari luar, dari dalam tubuh kita Allah bisa perintahkan bakteri, juga virus yang menyerang tubuh kita. Di luar hari sekalian kemampuan kita untuk mengelak. Jadi sebetulnya kita ini makhluk yang lemah. Kekuatan kita di saat kita mendapatkan dukungan rahmat Allah. Begitu rahmat Allah meninggalkan kita, jantung kita langsung berhenti berdenyut. Fungsi tubuh kita tidak bekerja. Oleh karena itu jangan pernah kita lupa kepada Allah. Nasullaha fanasiyahum. Di saat mereka lupa kepada Allah, Allah melupakan mereka. Di saat Allah melupakan kita, kemana kita akan pergi? Kemana kita akan pergi? Ke Presiden? Ke Panglima TNI? Ke Kapolri? Bisa nggak kira-kira mereka menggantikan Allah? Tidak ada satupun dari mereka yang kuasa untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu betul-betul kita harus menjaga Allah melebihi hadirin sekalian selainnya. Kita mengutamakan Allah dalam skala prioritas. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Hadirin pernah enggak mendengar kisah Nabi Allah Yunus? Nabi Allah Yunus memberikan peringatan di tengah kaumnya, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan selainnya, dan juga mengingatkan mereka untuk menjauhkan perbuatan mungkar. Ditertawakan, dilecehkan, bahkan mereka mengatakan silahkan turunkan azab yang kamu janjikan. Waktu Nabi Allah Yunus kesal, jengkel, dia tinggalkan kaumnya, tapi tanpa izin Allah. Kalau Nabi Muhammad hijrah dari Mekah, perintah dari Allah. Nabi Yunus meninggalkan apa? Meninggalkan kaumnya tanpa seizin dari Allah. Dia beranggapan dia bisa berbuat sesuka hatinya. Pergi ke pantai,
Ketemu dengan saudagar yang akan berlayar, dia ikut. Begitu di tengah jalan, karena Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah, tahu-tahu lautan berlawanan dengan dirinya. Badai angin membuat kapal terombang-ambing, apalagi muatan penuh. Ketika muatan dibuang sebagian, kapal masih terancam. Akhirnya mereka putuskan untuk mengundi siapa yang akan dikorbankan. Karena muatan terlalu berat. Fasahama, diadakan undian, fakana minal mudhabin, ternyata jatuh pada siapa? Pada Yunus. Mereka nggak enak, diundi lagi, jatuh pada Yunus. Sampai akhirnya Yunus sendiri yang keluar dari kapal. Datang seekor ikan, tentara Allah menelan dirinya. Wa dhannuni idh dhahaba mughabiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dhannun, an-nun adalah ikan paus yang besar. Dhannun Yunus yang berada ikan paus. Ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan murka, dia beranggapan kami tidak akan membatasi dirinya. Fa dhanna an lan naqdiru alaihi. Dia beranggapan kami tidak akan membatasi dirinya. Bukan kami tidak kuasa, tidak membatasi dirinya. Karena qadara maknanya membatasi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Kalau Allah uji seseorang lalu Allah batasi rezekinya, begitu juga Yunus beranggapan dia akan bebas pergi dengan selamat. Dia seorang nabi kan? Dia merasa dia enggak berdosa. Kaumnya menolak dirinya. Tapi karena dia meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah, dia masuk dalam akibat dari perbuatannya. Padahal seorang nabi. Begitu ditelan ikan, dia menjerit, mengangkat tangannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain dari Engkau. Maha suci Engkau, yang saya terima ini adalah kesalahan saya. Sungguh aku telah berbuat aniaya terhadap diriku. Dengan doa ini Allah selamatkan dia, fanajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dia dari kesedihannya, begitulah kami selamatkan orang yang beriman. Kita kalau lagi mengalami kesumpekan, kepusingan, cobaan, baca doa tadi. Sampai Imam Ja'far mengatakan, ajaban li da'wati Yunus. Sungguh menarik doa Yunus. Awaluhu tauhid. Dimulai dengan tauhid. La ilaha illa anta. Wa awsatuhu tasbih. Di tengah-tengahnya terdapat tasbih mensucikan Allah. Wa akhiruhu i'tirafun bidzambi. Akhir ditutup dengan pengakuan dosa. Ini seharusnya seorang hamba. Jangan pasang dada, petantang-petenteng, merasa seolah dia menguntungkan Allah, menguntungkan Rasulnya. Padahal dia dapat hidayah, seharusnya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Yunus banyak-banyak bertasbih sebelumnya, dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Tapi karena sebelumnya Nabi Yunus suka bertasbih kepada Allah, tasbihnya menolong dirinya. Maka kalau kita sholat bertasbih, enggak harus duduk, sambil berjalan. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kita buru-buru meninggalkan masjid, sambil kita berjalan bertasbih. Fa idza qadaytumus shalah, kalau kalian menyelesaikan sholat, fadhkurullaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubikum, atau pada saat kalian berbaring. Nah, tasbih ini menolong kita. Saya ingat kisah terjadi pada saya punya orang tua. Orang tua saya ini punya persoalan di jantung, punya juga gagal ginjal. Sekali waktu dia koma selama kurang lebih 10 hari. 10 hari. Itu bukan sekali, mengalami 2 kali, 3 kali. Karena kreatinin tinggi membuat darahnya penuh dengan racun, dia koma. Selesai koma, saya punya adik tanya, "Bah, apa yang Abah rasakan pada masa-masa koma?" Kita kan nggak pernah merasakan kecuali apa? Orang yang mengalami. Dia mengatakan, saya merasakan pada saat saya koma yang menolong saya pada saat itu zikir yang selalu saya baca. Zikir yang selalu saya baca, doa yang saya baca, itu yang menolong saya pada saat saya dalam keadaan koma.
Maka Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah dari mulai pagi membuka mata, wa asila, maupun pada sore hari pada saat kita akan menutup mata. Lalu Allah jelaskan manfaatnya, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang dengan zikir kalian melimpahkan selawatnya untuk kalian. Malaikat juga berselawat untuk kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima, yang menyelamatkan Yunus doanya, yang menyelamatkan Nabi Ayub dari penyakitnya doanya. Rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin, yang membuat Zakaria yang tua renta, Nabi yang sudah tua bersama istrinya mendapatkan anak karena doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Maka jangan pernah kita berhenti berdoa. Apa saja yang kita inginkan, kecuali perbuatan maksiat jangan. Kalau semua kebaikan ketaatan, minta kepada Allah, jangan minta dari selain Allah. Orang kalau minta dari selain Allah mulia apa hina? Datang sama pejabat minta, kira-kira mulia apa hina? Sekali kita minta dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali muka asem, 4 kali kita diusir, nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Sama-sama butuh. Jangan kita seperti kucing di bawah meja makan. Tuannya selesai makan, tulang-tulangnya dikasih kucing. Kenapa? Karena tuannya juga sama dagingnya, suka juga sama, paling dikasih sisa-sisanya. Kalau kita datang minta sama makhluk, percis seperti kucing yang menggaruk-garuk, mencakar apa? Mencakar tuannya, meminta pemberiannya. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah berikan yang terbaik buat kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi biasakan dari mulai kecil kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang paling indah dalam hidup. Jadi kita perhatikan bersama-sama, Allah mengulangi berkali-kali bahwa musibah yang menimpa kita ini akibat dari ulah perbuatan kita. Sedikit lagi saya akan bercerita mengenai pengalaman seorang anak yang durhaka pada ibunya. Ini bukan kisah maling kundang. Saya punya dokter jantung yang sering merawat saya, bercerita, Ustadz, ada satu kisah yang menyedihkan. Seorang laki-laki yang sudah beristri, punya anak, hidup bahagia, tahu-tahu tertarik pada seorang wanita yang sudah punya suami. Akhirnya si wanita ini bercerai dengan suaminya. Si laki-laki meninggalkan istrinya, anaknya, menikah dengan wanita tersebut dan dia rawat anak wanita tersebut. Si ibu terpukul yang luar biasa karena malu kepada besannya. Dia sedih, dia berduka yang luar biasa. Dia mohon kepada Allah, menjerit, berharap agar anaknya kembali dan diberikan hidayah. Karena si ibu yang susah payah mendidik anaknya, bahkan membantu untuk menikahkan anaknya, setelah mendidiknya menjadi orang yang berhasil, yang didapatkan si ibu hanya hal yang memalukan dirinya. Akhirnya si ibu sedih, tapi dia nggak mendoakan kecelakaan buat anaknya. Si anak semenjak saat itu mengalami apa? Kelemahan jantung. Seharusnya pompa jantungnya normal, ini pompa jantungnya lemah. Jadi walaupun dia muda, walaupun dia berpendidikan tinggi, berilmu, kalau jalan pelan, pelan yang luar biasa. Diperiksa, ternyata tidak ada penyakit apa-apa. Tapi subhanallah yang ada, jantungnya melemah pompanya. Bolak-balik dirawat di rumah sakit, persoalannya itu. Jalan satu-satunya buat anak ini kalau ingin kembali pulih, hanya dengan meminta maaf, keridhaan pada ibunya. Dia bertaubat dari kesalahannya, bertanggung jawab pada istrinya dan anaknya. Karena istri anaknya yang merawat ibunya. Di mana si ibu menaruh muka di hadapan besannya yang baik-baik. Jadi ingat anak-anak, kalau ingin hidupnya sukses berhasil, jangan pernah sakiti orang tua. Menyakiti orang tua
berarti memutuskan rahmat dan harapan. Walaupun orang tua tersebut seorang musyrik. Nah kalau pulang berlibur, perhatikan orang tua. Lama berpisah dari orang tua, coba tanyakan apa yang diinginkan, bantu pekerjaannya. Kalau peluk orang tua kita, kita berikan perhatian, itu hiburan yang akan membuka pintu rahmat dan kebaikan buat kita semuanya. Ini merupakan wasiat dari Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Ini yang kita harapkan dari anak-anak kita ini, bukan bangga dengan ilmu, bisa mendapatkan angka tertinggi tapi tanpa adab. Yang kita inginkan anak kita beradab mulia. Walaupun angkanya cuma 7, tapi adabnya membuat nilainya di mata Allah lebih berharga daripada nilai yang diberikan manusia. Dan biasanya orang seperti ini akan sukses dan berhasil. Nah mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua, menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, memohon pada Allah, beristighfar kepada Allah, dan bertaubat dari kesalahan kita, dan menjadikan kita anak-anak yang berbakti pada ayah ibu kita. Dan perhatikan saudara-saudara kita. Nah di sekolah, kerjasamalah antara kita satu sama lain, agar rahmat Allah curahkan pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.